Sekarang ini kita hidup di dunia yang sudah maju, teknologi ada di mana-mana, dan kondisi ini sering membuat kita merasa bahwa teknologi di zaman dahulu itu ketinggalan zaman. Tapi apakah itu benar? Kita akan melihat beberapa teknologi dari zaman dahulu yang kecanggihannya ini sudah melampaui zamannya, seakan-akan dia datang dari masa depan. Karena ternyata zaman dahulu pun ternyata mereka memiliki kecanggihan teknologinya sendiri. Pertama, kita melihat ke Damascus Steel atau baja Damaskus. Baja Damaskus adalah sebuah bahan logam legendaris yang paling populer digunakan oleh tentara muslim di sekitar abad ke-11 sampai 13 Masehi di masa dinasti Ayyubiyah di Damaskus, Syria. Di zamannya, bahan ini benar-benar legendaris karena sifatnya yang sangat kuat tapi juga tetap fleksibel. Sifatnya yang kuat tapi tetap fleksibel ini setelah diteliti di zaman yang lebih modern ternyata berasal dari nanoteknologi yang ada di dalam bahan ini. Baja Damaskus dibuat dengan mencampurkan bahan baja woods yang ternyata mengandung karbon nanotube. Karbon nanotube adalah sebuah struktur karbon yang sangat-sangat kecil dalam ukuran nanometer dengan bentuk seperti tabung. Untuk yang belum tahu, ukuran nanometer adalah ukuran ibaratnya satu helai rambut nih dibelah sampai 100.000 kali. Itu adalah ukuran 1 nanometer. Dimana yang menarik, CNT atau karbon nanotube ini dia memiliki kekuatan sekitar 30 kali lipat dari kekuatan baja. Berikut ini adalah hasil pengamatan mikroskop elektron pada CNT pada bahan baja Damaskus. Menariknya gini, nanoteknologi atau teknologi yang memanipulasi struktur suatu benda dalam ukuran yang sangat kecil ini baru berkembang di sekitar tahun 2000-an. Tapi yang mengagetkan, ternyata bahan baja Damaskus yang ini dibuat di sekitar tahun 1000 Masehi justru sudah punya struktur nano di dalamnya. Bahan baja ini kemudian ditempa berkali-kali, kemudian diasah, kemudian diubah menjadi alat yang bisa digunakan oleh tentara Damaskus yang sangat-sangat legendaris. Baja Damaskus ini juga bisa dikenali dari pola logamnya yang sangat unik di masa itu. Ternyata zaman dahulu canggih banget ya, meskipun memang untuk tipe teknologinya sendiri ini berbeda dengan masa sekarang. Kalau di masa sekarang, teknologi yang lebih berkembang selain teknologi fisik dan material tentu adalah terkait dengan hal digital, tentang AI. Salah satunya yang sangat canggih adalah Dreamina AI. Ini adalah sebuah tool AI yang sangat canggih yang bisa membantu dalam bikin gambar dan bikin video. Kalian bisa klik link di deskripsi untuk nyobain Dreamina ini. Kalau kita buka di websitenya Dreamina, di sini ada beberapa fitur utama yang bisa digunakan, mulai dari image generator untuk bikin-bikin gambar, kemudian ada video generator untuk bikin video. Nah, yang video generator ini bisa dipakai untuk bikin video realistis, di mana Dreamina ini udah ada model terbaru S2.0 Pro, yang ini hasilnya bagus banget dan ini udah sempat kita bahas di video sebelumnya. Intinya, kalau misalkan kalian punya suatu ide, maka untuk memvisualisasikannya ini udah sangat-sangat mudah dengan menggunakan Dreamina AI ini. Pada fitur image generator, kita bisa bikin gambar pakai teks, pakai deskripsi aja yang sangat simpel dan ini support bahasa Indonesia. Dan kemudian di sini pun kita bisa menambahkan reference. Misalnya aku mau masukin foto wajahku di sini. Oke, di sini ada banyak sekali pilihannya. Kita bisa ngambil objeknya, wajahnya, karakternya, dan lain sebagainya. Jadi ketika nanti aku nulis prompt generate gambar, nanti wajahku bisa muncul di gambarnya. Kita bisa bikin misalnya gambar ini mau aku ubah jadi kartun 3D misalnya. Langsung bagus loh hasilnya. Kemudian bisa kita ubah juga jadi gambar sketch misalnya. Oke, bagus lagi. Jadi style komik. Ini hasilnya canggih banget sih Dreamina AI ini. Silahkan bisa kalian cobain sendiri teman-teman, linknya ada di deskripsi. Kalian bisa cobain untuk sekedar seru-seruan aja ataupun untuk memvisualisasikan imajinasi kalian. Ini gratis, jadi langsung cobain aja, klik link yang ada di deskripsi. Kemudian ada kulkas gurun Yakshal. Saat ini membuat dan menyimpan es sudah sangat mudah ya dilakukan teman-teman karena ada kulkas. Tapi pernahkah kalian mikir gimana caranya orang di zaman dahulu menyimpan es sebelum kulkas ditemukan?
Kalau nyimpennya ini di daerah kutub sih gampang ya karena memang udaranya di sana dingin, tapi pertanyaannya gimana caranya menyimpan es di daerah gurun pasir? Inilah dia rumah es Yakchal yang sudah dibuat oleh orang-orang Persia atau sekarang daerah Iran di sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Mereka membuat bangunan Yakchal ini untuk menyimpan es yang bisa mereka dapatkan ketika musim dingin. Yakchal sendiri bentuknya adalah seperti ini, jadi ada sebuah kubah di permukaan dan di bagian bawah tanah adalah tempat untuk penyimpanan esnya. Komponen penting pertama adalah kubahnya yang memiliki lapisan yang tebal sehingga dia bisa melindungi agar panas dari sinar matahari nggak bisa masuk ke dalam. Ini ibarat kayak termos. Kemudian sistem ini dilengkapi dengan sistem passive cooling atau pendinginan pasif. Jadi di bagian bawah tanah dari Yakchal ini terhubung dengan saluran air di bawah tanah yang ketika air ini menguap, maka kondisi ini akan bisa mendinginkan ruangan di dalamnya. Sistem Yakchal sendiri ada macam-macam bentuknya, ada juga yang dia dilengkapi dengan sistem baling-baling di atas yang ini berfungsi untuk nangkep udara yang kemudian dialirkan untuk membantu proses penguapan air untuk mendinginkan ruangan. Dengan menggunakan prinsip ini, Yakchal bisa menjaga suhu dingin di dalamnya bahkan di musim panas. Yang kondisi ini memungkinkan masyarakat Iran di zaman dahulu untuk menyimpan dan menggunakan es dalam jangka waktu yang lebih lama. Meskipun Yakchal lebih umum digunakan pada zaman dahulu, tapi sebenarnya beberapa struktur Yakchal masih ada hingga saat ini dan ini udah jadi objek wisata. Dan sedikit catatan, ini mungkin ada yang belum tahu ya. Kita mungkin sering anggapnya daerah gurun itu panas, teman-teman. Ya, itu memang benar kalau siang hari, tapi yang jarang orang perhatikan, daerah gurun dia juga sangat-sangat dingin ketika malam. Nah, sistem Yakchal ini dibikin untuk mempertahankan kondisi dingin pada malam hari biar tetap dingin ketika siang hari. Makanya kalau misalkan sistem Yakchal ini dipakai di Indonesia, dia nggak bakal work karena Indonesia kan panas terus. Selanjutnya ada Roman Concrete atau beton Romawi. Salah satu misteri menarik dari zaman Romawi kuno adalah terkait dengan struktur bangunan mereka yang sangat-sangat kokoh, utamanya untuk jembatan dan bangunan pelabuhan. Meskipun bangunannya ini udah ribuan tahun ditubruk ombak, tapi ternyata beton dari era Romawi kuno ini ternyata masih bisa berdiri kokoh, sementara beton di zaman sekarang baru beberapa tahun aja udah rusak, teman-teman. Kayak beton di jalan. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata beton-beton Romawi ini dia nggak cuman sekedar kuat dan awet, tapi juga bahkan semakin bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Apa rahasia di balik bangunan beton Romawi tersebut? Beton biasanya dia dibuat dengan menggabungkan semen dengan agregat seperti kerikil, pasir silikat, batu gamping, dan lain sebagainya dicampur dengan menggunakan air. Sementara itu orang Romawi mereka membuat betonnya dengan cara mencampurkan agregat sama seperti yang tadi, tapi ada tambahan berupa abu vulkanik, air kapur, dan air laut. Dan hal inilah yang menyebabkan kekuatan luar biasa dari bahan beton itu. Dan lebih jauh lagi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan MIT pada tahun 2023, dia menemukan kalau ternyata pada beton Romawi ada sebuah mineral, ada bagian mineral di dalamnya itu yang warnanya putih terang yang dikenal sebagai quicklime atau kapur tohor atau secara kimia kalsium oxide. Dari sini mereka bisa tahu kalau ternyata bahan kapur pada beton ini nggak semuanya tercampur secara merata. Yang menarik, justru kapur tohor yang masih berupa bongkahan ini yang masih belum tercampur secara sempurna ini justru itulah yang memberi sifat menarik. Ketika misal ada bagian kapur ini yang terkena air laut misalnya, maka dari sini muncul reaksi kimia di mana larutannya akan bereaksi dengan abu vulkaniknya. Yang dari sini mereka akan menghasilkan mekanisme semacam self healing. Jadi misal ada retakan, ketika dia kena air, justru retakannya ini nanti bakal bisa balik lagi secara perlahan, secara mandiri. Ini bagus juga kayaknya kalau diterapkan ya. Selanjutnya, Viking Sandstone. Bangsa Viking dikenal sebagai kelompok pelaut dan petarung abad pertengahan yang sangat-sangat kuat. Salah satu kemampuan utama mereka tentu saja adalah kemampuan menjelajah yang luar biasa. Mereka udah bisa menjelajah ke Inggris,
ke Eropa, ke Asia, padahal di waktu itu mereka nggak punya kompas. Dan ini canggih loh. Untuk perjalanan sejauh itu, mereka bisa melakukannya tanpa kompas magnetik. Kok bisa? Mereka mengandalkan lokasi benda langit seperti matahari dan bintang, tapi masalahnya hanya sekedar mengandalkan benda langit ini sangat-sangat rentan ya dalam perjalanan. Misal mereka pas siang hari, mereka mau mengandalkan pakai matahari, lah kalau ternyata hujan, badai dan langitnya mendung, gimana coba? Untungnya bangsa Viking mereka punya sebuah batu ajaib yang bisa dipakai untuk melihat matahari meskipun waktu itu langitnya dalam kondisi gelap. Ini adalah Viking Sunstone. Jadi yang mereka pakai ini adalah kristal kalsit atau CaCO3 yang memiliki sifat birefringence atau pembiasan ganda. Alat ini juga adalah alat yang dipakai oleh timnya Senku di anime Dr. Stone ketika mereka mengarungi lautan ke Amerika. Nah, jadi batu kristal ini ketika dilewati cahaya, maka cahayanya akan terbagi menjadi dua bagian. Sehingga ketika di depannya ada sebuah garis, maka di bagian belakangnya akan tampak dua bagian garis. Ketika batu ini diarahkan tepat ke sumber cahaya, yaitu arah matahari, maka kedua bagian ini akan tampak sama ketebalannya. Tapi kalau arahnya ini tidak tepat ke arah matahari, maka salah satu dari garisnya ini akan kelihatan lebih tebal. Jadi cukup dengan memperhatikan sifat polarisasi cahaya dari batu ini, bangsa Viking mereka masih bisa menentukan arah matahari meskipun dalam kondisi cuaca yang mendung. Ya tinggal diarahkan aja ke langit dan dicari sampai kedua garisnya ini terlihat sama tebalnya. Maka disitulah posisi matahari. Dari Eropa kita pindah ke India. Ini adalah Iron Pillar of Delhi, pilar besi dari Delhi. Musuh utama bagi besi adalah karat. Karat terjadi akibat adanya proses oksidasi yang kondisi ini menyebabkan korosi atau perusakan pada permukaan logam. Tapi ada yang berbeda dengan besi yang satu ini. Ini adalah pilar besi dari Delhi yang dibuat pada abad 4 Masehi. Kalau besi lain sangat mudah berkarat kalau diletakkan bebas di luar ruangan karena terpapar udara dan air, justru pilar besi dari Delhi ini dia memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap korosi. Bahkan sebagian besarnya tetap bebas dari korosi selama lebih dari 1000 tahun. Banyak orang yang percaya pilar setinggi lebih dari 7 meter dengan berat lebih dari 6 ton ini terbuat dari sebuah logam yang misterius. Dan pada akhirnya setelah para ilmuwan dan ahli metalurgi coba mempelajari logam ini, misteri keajaiban pilar ini akhirnya terpecahkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pilar besi ini tahan terhadap karat. Ilmuwan dari Institut Teknologi India mereka menjelaskan kalau struktur besi pada pilar tersebut ternyata memiliki pelindung yang disebut dengan misawit, yang kemudian bereaksi dan melindungi besinya dari karat secara natural. Lapisan pelindung ini terbentuk karena tingginya kandungan fosfor pada besi. Umumnya besi modern dia memiliki 0,05% kandungan fosfor, sementara pilar besi ini dia memiliki kandungan fosfornya sampai 1%. Jadi dari sisi bahannya dia ini memiliki komposisi yang lebih canggih. Dan kemudian komposisi yang lebih canggih ini diperkuat lagi dengan teknik metalurgi India di waktu itu yang bisa dibilang udah lebih maju. Dimana dengan tekniknya ini komposisi besinya yang lebih unggul ini tadi dia pun bisa tersebar secara merata dan sangat minim zat pengotor. Yang zat pengotor ini juga dapat memicu karat. Jadi pilar besi dari Delhi ini dia bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar monumen, tapi juga merupakan sebuah bukti terkait dengan pengetahuan dan keahlian metalurgi yang sangat canggih dari peradaban India kuno. Oke, demikian untuk video ini. Kalau menurut kalian teknologi zaman dahulu mana yang paling canggih dari beberapa yang disampaikan di video ini? Silahkan tulis di komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.